Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen kelas MJ303. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri SEM SIM. Presentasi ini guna melengkapi jawaban ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Untuk soal yang pertama, yaitu kasus pola produksi perusahaan Muzak. Berikut ini disajikan data permintaan penjualan perusahaan Muzak pada setiap triwulannya. Untuk triwulan pertama, permintaannya yaitu 250 unit, kemudian triwulan kedua, permintaannya 400 unit, triwulan ketiga 1050 unit, kemudian triwulan keempat 450 unit. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan Muzak memiliki ketentuan sebagai berikut. Untuk biaya produksi itu ada biaya penyimpanan, yaitu senilai 100 untuk per unit per triwulan. Kemudian ada biaya LTO naik, yaitu setiap kenaikan produksi 200 unit akan dikenakan biaya 4.000. Untuk biaya LTO tidak ada, sedangkan biaya lembur dalam produksi lebih dari 700 unit akan dikenakan biaya 1.000. Dan biaya subkontrak akan dikenakan biaya 2.000 per unitnya. Kapasitas produksi perusahaan Muzak. Kapasitas normalnya mampu memproduksi 700 unit per triwulan. Untuk kapasitas maksimal, perusahaan Muzak mampu memproduksi 1.000 unit per triwulan. Tentu perusahaan Muzak akan mempertimbangkan beberapa alternatif pola produksi sebagai dasar pengambilan keputusan produksi. Di sini ada 3 alternatif pola produksi. Yang pertama ada pola produksi konstan yang dimana mempunyai produksi 500 unit per triwulan. Sedangkan untuk alternatif pola produksi bergelombang, produksinya mengikuti permintaan. Yang ketiga, pola produksi moderat, yaitu pada triwulan ke-1 sampai dengan ke-2 masing-masing memproduksi 450 unit per triwulannya. Kemudian triwulan ketiga ke-4 itu mampu memproduksi 850 unit per triwulannya. Instruksi soal ini kita diminta untuk menentukan pola produksi yang paling tepat untuk perusahaan Muzak. Yang pertama kita akan memakai pola produksi konstan yang dimana produksinya 500 unit per triwulan. Maka di sini diketahui produksi per tahunnya adalah 2000 unit, itu dari 4 triwulan dikali produksinya kan 500 setiap triwulannya. Jadi 4 kali 500 sama dengan 2000 unit. Sedangkan total permintaan perusahaan Muzak itu per tahunnya 2150 unit. Jadi perusahaan Muzak kekurangan produksi senilai 150 unit. Kemudian di sini ada biaya simpan. Triwulan pertama 250 unit. Kenapa? Karena produksinya 500 sedangkan permintaannya 250. Kemudian pada triwulan kedua mempunyai biaya simpan 350 unit. Dari produksi yang 500 sedangkan permintaannya adalah 400. Selisihnya kan 100. Kemudian ditambahkan biaya simpan pada triwulan pertama yaitu 250. Jadi 250 ditambah 100, total untuk biaya simpan triwulan kedua adalah 350. Kemudian biaya simpan untuk triwulan ketiga itu tidak ada karena produksinya 500 sedangkan permintaannya adalah 1050. Di sini tidak terdapat sisa persediaan pada akhir triwulan ketiga. Jadi tidak ada biaya simpan. Untuk triwulan keempat memiliki biaya simpan 50 unit. Yaitu dari produksi 500 sedangkan permintaannya adalah 450. Jadi mempunyai kelebihan produksi yang akan disimpan ya 50 unit. Total biaya simpan dari triwulan 1 ke triwulan 4 adalah yang pertama tadi 250 ditambah 350 untuk triwulan kedua, triwulan keempat
ditambah 50. Jadi totalnya adalah 650 unit per tahunnya. Di sini tadi biaya penyimpanannya adalah 100. Jadi 650 dikalikan 100 untuk biaya biaya penyimpanan per tahunnya, sama dengan 65.000. Kemudian ada biaya subkontrak. Subkontrak akan timbul ketika permintaan lebih banyak daripada produksi, yaitu terjadi pada triwulan ketiga, yang dimana permintaannya adalah 1050 unit, tidak dapat dipenuhi oleh produksi konstan yang mampu memproduksi 500 unit pada triwulan ketiga. Tetapi telah ditambahkan persediaan sebanyak 350 unit pada sisa produksi di triwulan kedua. Tetapi tidak dapat dipenuhi karena permintaannya adalah 1050. Jadi tadi produksinya 500 ditambah persediaan 350, jadi 850, sedangkan permintaannya adalah 1050. Maka kekurangan 200 unit. Nah, di sini akan dipenuhi melalui subkontrak. Jadi 1050 dikurangi 850 ya, dari 500 ditambah 350 itu 850 dikalikan 2000. Jadi 200 dikalikan 2000 sama dengan 400.000 rupiah. Itu untuk biaya subkontrak pola produksi konstan perusahaan Muzak. Kemudian kita akan merekapitulasi biaya pola produksi konstan perusahaan Muzak. Yang pertama tadi biaya perputaran tenaga kerja tidak ada ya. Dan kemudian biaya simpan tadi 65.000, biaya kerja lembur tidak ada, dan biaya subkontrak tadi 400.000. Jadi total biaya produksi konstan itu biaya simpan ditambah biaya subkontrak sama dengan 465.000. Pola produksi yang kedua yaitu pola produksi bergelombang, yang dimana tadi produksinya itu mengikuti permintaan. Tapi di sini dikasih catatan ya, bahwasanya perusahaan Muzak itu hanya mampu memproduksi maksimal 1000 unit per tahunnya. Itu dikasih bawah ya. Oke. Jadi total produksi per tahun perusahaan Muzak yang pertama tadi kan permintaannya 250 untuk triwulan pertama, triwulan kedua produksinya berarti 400, kemudian untuk triwulan ketiga kan tadi permintaannya 1050 unit. Dan sedangkan pola produksi bergelombang itu kan produksinya mengikuti permintaan, tetapi perusahaan Muzak di sini hanya mampu memproduksi 1000 unit per triwulannya. Jadi tidak ditulis 1050, hanya ditulis 1000 unit untuk triwulan ketiga produksinya. Kemudian produksi untuk triwulan keempat 450 unit. Jadi total produksi per tahun untuk pola produksi bergelombang perusahaan Muzak adalah 2100 unit. Dan permintaannya kan tadi tetap ya, yaitu 2150 unit. Jadi selisihnya itu 50 unit. Perusahaan Muzak kekurangan produksi 50 unit per tahunnya. Oke, sini kita akan menghitung biaya simpan pada pola produksi bergelombang. Untuk biaya simpan triwulan pertama, kedua, dan keempat itu tidak ada. Kenapa? Karena seluruh hasil produksi langsung habis terjual dan tidak terjadi kelebihan produksi yang harus disimpan. Oke, karena produksinya mengikuti permintaan, jadi tidak ada selisih dan tidak ada biaya simpan. Sedangkan untuk triwulan ketiga tidak ada biaya simpan juga. Padahal di sini ada selisih. Nah, di selisih ini bukan untuk biaya simpan, tapi nantinya akan ada biaya subkontrak karena permintaannya melebihi kapasitas produksi. Jadi untuk biaya simpan pada pola produksi bergelombang tidak ada. Kemudian sini biaya perputaran tenaga kerja atau biaya LTO itu dihitung setiap kelipatan 200 unit.
Nah, untuk triwulan ke-1 dan ke-2 ada kenaikan produksi, yang dimana produksi triwulan 1 adalah 400, untuk produksi triwulan kedua adalah 250. Jadi ada selisih, ada kenaikan dari triwulan 1 ke triwulan 2. Maka di situ akan dikenakan biaya LTO karena ada kenaikan dari triwulan sebelumnya. Di sini kenaikan produksinya adalah 150 unit. Sedangkan untuk biaya LTO dihitung setiap kelipatan 200 unit. Karena ini ada kenaikan, walaupun tidak 200 unit, tetap dihitung satu kali kenaikan LTO. Jadi biaya produksi untuk triwulan ke-1 sampai dengan kedua, biaya perputaran tenaga kerja atau biaya LTO dari triwulan 1 ke triwulan 2 yaitu 4.000. Satu kali dikali 4.000, jadi hasilnya 4.000. Untuk triwulan kedua sampai dengan triwulan ketiga, selisih atau kenaikan produksinya yaitu 600 unit. Sedangkan untuk kenaikannya atau kelipatannya itu 3 kali lipat dari kenaikan LTO yang ditentukan. Maka biayanya adalah 3 dikali 4.000 yaitu 12.000. Triwulan ketiga sampai keempat terjadi penurunan produksi yang tadinya 450 untuk triwulan keempat, sedangkan triwulan ketiga itu 1000. Nah, ada terjadi penurunan produksi dari yang 1000 ke 450. Jadi kekurangan selisihnya itu minus 550 unit. Nah, tapi tidak ada biaya untuk perputaran tenaga kerja karena tidak ada kenaikan produksi. Sedangkan untuk total biaya perputaran tenaga kerja atau LTO itu dari triwulan ke-1 ke-2 itu 4.000, triwulan kedua ketiga itu 12.000, sedangkan triwulan ketiga sampai keempat itu Rp0, sama dengan totalnya itu Rp16.000. Nah, di sini ada biaya lembur untuk pola produksi bergelombang. Kita akan menghitungnya itu terjadi pada triwulan ketiga. Kenapa? Karena triwulan ke-1, 2, dan ke-4 itu tidak terjadi kerja lembur karena produksinya masih berada di bawah batas produksi normal. Berapa tadi? 700 unit per triwulan untuk normalnya. Sedangkan pada triwulan ketiga, produksinya kan tadi 1000 ya maksimalnya ya. Nah, batasnya kan 700, jadi ada selisih 300 unit. Maka akan dikenakan biaya kerja lembur sama dengan Rp300.000. Kemudian biaya subkontrak itu terjadi pada triwulan ketiga, yang dimana tadi permintaannya 1050 unit tidak dapat dipenuhi oleh produksi maksimum pada triwulan ketiga itu 1000 unit, sehingga akan dipenuhi melalui subkontrak, yaitu 1050 dikurangi 1000 sama dengan 50 unit. Untuk biaya subkontraknya tadi per triwulannya adalah 2000 per unitnya ya, per unitnya itu 2000 untuk biaya subkontrak. Maka 50 dikali 2000 sama dengan 100.000. Kemudian kita akan merekapitulasi biaya pola produksi bergelombang. Untuk biaya simpan tadi tidak ada, biaya LTO atau biaya perputaran tenaga kerja adalah 16.000, biaya kerja lembur ada 300.000, biaya subkontrak adalah 100.000. Maka total pola produksi bergelombang perusahaan Muzak adalah Rp465.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya, jawaban soal nomor 2. Di sini ada soal tentang manajemen proyek. Ini diketahui ada tabel kegiatan, waktu, dan pendahulu. Untuk kegiatan A membutuhkan waktu penyelesaiannya yaitu 6 jam. Kegiatan B membutuhkan waktu penyelesaian 7 jam. Kegiatan A dan kegiatan B bisa langsung dilakukan karena tidak ada kerjaan pendahulunya. Untuk C, D, E, F, G itu ada pekerjaan pendahulunya, yang dimana kegiatan C dapat dimulai setelah kegiatan A dengan waktu 5 jam. Untuk kegiatan D
dapat dikerjakan setelah kegiatan B dan C dengan waktu 6 jam. Kegiatan E dapat dilakukan setelah kegiatan B dan C dengan waktu 5 jam. Kegiatan F bisa dilakukan setelah melakukan kegiatan D yaitu dengan waktu 8 jam. Untuk kegiatan G bisa dilakukan setelah kegiatan E dan F. Setelah kegiatan E atau setelah kegiatan F, yaitu waktunya 4 jam. Di sini ditanyakan untuk menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time serta menunjukkan jalur kritisi pada proyek tersebut. Kita akan menggambar jaringan proyeknya yang dimana tadi kerjaan atau kegiatan A dan B itu bisa langsung dimulai. Terus untuk kegiatan C itu bisa dimulai setelah melakukan kegiatan A di sini. Jadi panahnya dari A ke C. Kemudian untuk kegiatan D bisa dilakukan setelah melakukan kegiatan C atau kegiatan B. Jadi panah dari C ke D dan B ke D. Untuk kegiatan F dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan D. Untuk kegiatan E dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan C atau kegiatan B. Dan sedangkan untuk kegiatan G dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan F atau kegiatan E. Maka gambar jaringan proyeknya seperti ini. Oke, lanjut kita akan menghitung slack time menggunakan critical path method atau CPM. Lanjut kita menghitung slack time itu ada dua cara yaitu forward pass dan backward pass. Forward pass itu adalah penjumlahan antara IS ditambah IF. Sedangkan backward pass itu pengurangan ya antara IS dikurangi IF. Oke, kita akan mulai dari kegiatan A memiliki waktu penyelesaian 6 jam. Karena kegiatan A tidak memiliki pendahulu, maka slack time work pass-nya itu 6. Nah, di sini work pass itu kegiatan yang maju jalurnya, sedangkan kebalikannya untuk backward pass itu mundur ya, kegiatannya itu mundur. Yang maju tuh dari kegiatan A ke C contohnya, sedangkan mundur yaitu C ke A kayak gitu. Lanjut kegiatan B itu mempunyai durasi 7 jam. Karena tidak memiliki pendahulunya, maka forward pass-nya itu 7 jam juga. Kemudian kegiatan C itu memiliki waktu durasi 5 jam. Kegiatan C memiliki kegiatan pendahulu yaitu kegiatan A. Jadi forward pass-nya itu adalah 5 jam ditambah pendahulunya itu 6 jam. Jadi 6 tambah 5 itu 11. Untuk forward pass-nya 11 jam. Kemudian kegiatan D itu 17 jam. Kenapa? Padahal di sini kan kegiatan D itu memiliki dua jalur ya. Itu sebelum melakukan kegiatan D itu bisa melakukan kegiatan B atau melakukan kegiatan C. Tetapi karena sini ada forward pass yaitu positif, jadi kita akan mencari yang terbesar dari kegiatan sebelumnya. Oke, kegiatan B dan C itu yang terbesar itu adalah C, yang tadi durasinya itu forward pass-nya itu 11 ya nilainya ya. Nah, kegiatan D jadi durasinya 6 jam ditambah kegiatan C yaitu 11 forward pass-nya. Jadi 11 tambah 6 itu 17. Jadi forward pass yang terbesar ya untuk kegiatan pendahulunya itu, maka penjumlahnya itu. Kegiatan E membutuhkan waktu 5 jam. Dengan pendahulunya itu B dan C. Yang terbesar adalah C. Maka 11 ditambah 5 itu 16. Untuk kegiatan F durasinya 8 jam. Itu pendahulunya D. Nah, di sini kan cuma 1, jadi langsung dijumlahkan. Tadi kegiatan D forward pass-nya adalah 17, sedangkan kegiatan F durasinya 8. Jadi 17 ditambah 8 itu 25. Kegiatan G memiliki durasi 4 jam. Pendahulunya tadi pendahulunya adalah F dan E. Yang terbesar itu kegiatan F ya, forward pass-nya itu 25.
Jadi 4 ditambah 25 adalah 29. Nah, di sini kita telah mengetahui nilai forward pass untuk slack time-nya. Kemudian menghitung slack time backward pass. Nah, sini pengurangan ya. Mundur. Kegiatannya itu mundur. Kita dari yang G dulu ya. Tadi kegiatan G adalah kegiatan terakhir. Jadi penyelesaian pekerjaannya atau backward pass slack time-nya itu 29 jam. Jadi langsung ya untuk nilai backward pass-nya itu 29 jam. Kita masukkan 29, sedangkan untuk kegiatan G itu membutuhkan waktu 4 jam. Jadi 29 dikurangi 4 sama dengan 25. Untuk kegiatan F memiliki durasi 8 jam. Kegiatan F itu memiliki penerus kegiatan G. Jadi tadi G kan 25. 25 dikurangi untuk durasi kegiatan F adalah 8. 25 dikurangi 8 adalah 17. Kegiatan E durasinya 5 jam. Penerusnya tadi kegiatan G. Jadi kegiatan G 25 dikurangi kegiatan F durasinya 5. Kegiatan E durasinya 5 jam. Jadi 25 dikurangi 5 itu 20. Kegiatan D penerusnya itu adalah F. Jadi F itu tadi 17 ya untuk backward pass-nya. Dikurangi durasi kegiatan D yaitu 6. 17 kurangi 6 adalah 11. Untuk kegiatan C itu memiliki 2 kegiatan penerus. Jadi kita pilih yang terkecil karena ini adalah backward pass atau selisih atau hasilnya akan negatif. Jadi terkecil. Yang terkecil adalah yang 11. Oke, di sini kegiatan C nilai backward pass-nya yaitu kegiatan D dikurangi kegiatan C yaitu 11 dikurangi 5. Maka membutuhkan waktu 6 jam. Kegiatan B durasinya 7. Kegiatan penerusnya adalah D dan E. Tadi kegiatan D ya yang terkecil yaitu 11. Jadi 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Kegiatan A durasinya 6 jam. Penerusnya adalah C. Jadi langsung ya. Kegiatan C 6 jam dikurangi A yaitu 6 jam. Jadi 6 kurangi 6 sama dengan 0. Nah, untuk kegiatan A itu tidak mempunyai selisih yaitu slack time-nya itu 0. Kegiatan A, C, D, F, G itu 0 ya. Cepat, mulai cepat, selesai cepat, mulai lambat, selesai lambat itu hasilnya tidak ada selisih. Maka disebut jalur kritis. Di sini telah terjawab jalur kritisnya itu adalah kegiatan A, kemudian lanjut kegiatan C, lanjut kegiatan D, melanjutkan kegiatan ke F, dan terakhir kegiatan G. Dengan total waktu penyelesaiannya yaitu 29 jam. Kesimpulannya, melalui perhitungan alert start, alert finish, let's start, dan let's finish, serta analisis slack time, diketahui bahwa rangkaian kegiatan A, C, D, F, G merupakan jalur kritis dengan waktu penyelesaiannya 29 jam. Jalur ini disebut kritis karena setiap aktivitas di dalamnya memiliki nilai LS dan IS serta nilai LF dan IF yang sama atau tidak memiliki waktu longgar. Karena itu, keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur kritis akan secara langsung menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi kalau slack time-nya 0 itu tidak ada waktu longgar atau tidak ada toleransi pada setiap kegiatannya. Kegiatan A ya harus misalnya tadi selesainya 6 jam ya harus 6 jam. Jangan sampai kurang dan lebih. Oke, terima kasih. Itu adalah jawaban yang telah saya presentasikan. Semoga dapat melengkapi jawaban ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 mata kuliah Manajemen Operasional 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.